Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah Bapa oleh karena kemurahan dan kasih-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran iman kita di dalam Yesus Kristus bersama renungan satu ayat. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menjadi salah satu doktrin paling penting dari sebagian besar atau bahkan semua umat Kristen Protestan. Kita akan membahas tentang sola scriptura. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita tentang sola scriptura, mari kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat tersebut sering dipakai sebagai salah satu dasar dari doktrin sola scriptura. Apa sola scriptura itu? Sola scriptura mempercayai bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis menjadi satu-satunya sumber kebenaran, dan cukup untuk menjadi otoritas satu-satunya dalam kekristenan. Sola scriptura mengklaim sebagai satu-satunya aturan iman yang sempurna bagi iman Kristen. Alkitab tidak membutuhkan suplemen apapun dari luar Alkitab itu sendiri. Alkitab konsisten dengan diri sendiri, menafsirkan diri sendiri, dan mengotentikasi diri sendiri. Protestan memandang Alkitab sebagai satu-satunya aturan iman yang sempurna dan lengkap. Gereja harus selalu tunduk pada Alkitab, dan karenanya gereja terus-menerus direformasi. Kita akan mulai membahas lebih dalam lagi tentang doktrin sola scriptura. Hanya mengandalkan Alkitab untuk membuktikan kebenaran ajaran kekristenan adalah tidak alkitabiah, atau sola scriptura adalah doktrin yang menentang dirinya sendiri. Jika kita melihat sejarah selama Yesus hidup di dunia, Yesus tidak meninggalkan satupun tulisan untuk murid-muridnya. Yesus mengajar melalui perkataan dan tindakan. Bahkan dalam amanat agung, Yesus tidak memerintahkan para murid harus menulis kitab. Namun Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus pasal 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas pasal 24, ayat 47-48. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari ketiga Injil yang mencatat tentang amanat agung, tidak satupun Yesus memerintahkan para murid untuk hanya menulis ajaran dan perintah Yesus. Bahkan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 25 tertulis, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dalam ayat yang baru saja kita baca, secara langsung memberikan kita penjelasan bahwa tidak semua yang dikerjakan Yesus tertulis di Alkitab. Mari kita merenungkan satu pertanyaan yang jarang dipertanyakan oleh orang Kristen. Mana yang lebih dulu ada? Gereja atau Alkitab? Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam peristiwa Pentakosta, setelah semua orang percaya menerima Roh Kudus, mereka tidak dibimbing Roh Kudus untuk menulis kitab, tetapi Roh Kudus membuat mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahkan Roh Kudus membuat Petrus berkhotbah dan membuat kira-kira 3.000 jiwa bertobat pada saat itu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita menemukan jawaban dari pertanyaan, mana yang lebih dulu ada? Gereja atau Alkitab? Langsung dari Alkitab sendiri. Gereja lebih dulu ada sebelum Alkitab. Dari sana muncul pertanyaan kembali, lalu orang-orang yang percaya kepada Yesus mengenal ajaran dan perintah Yesus dari mana? Sedangkan Alkitab belum ada. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, kita mengetahui bahwa jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran para rasul. Jelas pengajaran para rasul pada saat itu bukan dalam bentuk tulisan namun diajarkan secara lisan terlebih dahulu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun secara tertulis. Baru saja kita membaca ayat yang menunjukkan ada dua cara para rasul mengajar jemaat mula-mula, yaitu secara lisan dan tertulis. Dari sana kita mengetahui bahwa ajaran lisan mempunyai otoritas yang sama dengan ajaran tertulis. Apakah ajaran lisan itu? Penganut sola scriptura menolak otoritas ajaran lisan. Mereka percaya bahwa mereka dapat menemukan semuanya dari Alkitab. Ajaran lisan dalam gereja mula-mula dikenal dengan istilah tradisi suci. Kita sudah membahas tentang tradisi suci dalam kesempatan sebelumnya. Ajaran lisan tidak semua tercatat dalam Alkitab dan itu ditegaskan Rasul Yohanes dalam penutupan Injilnya. Ajaran Yesus yang diteruskan oleh para rasul tidak hanya secara tertulis namun juga diajarkan secara lisan. 1 Korintus pasal 15 ayat 1. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Galatia pasal 1 ayat 11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Kolose pasal 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan, yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Masih banyak lagi ayat Alkitab yang menyatakan bahwa sola scriptura adalah doktrin yang menentang dirinya sendiri. Kita sering mendengar para pengajar Protestan berbicara dalam otoritas Alkitab dengan mencomot ayat yang menyatakan Yesus sering memakai otoritas kitab suci dengan kalimat, "ada tertulis."
Kita harus memahami kitab suci sesuai situasi dan kondisi pada saat itu ditulis. Banyak pengajar Kristen gagal memahami maksud tulisan kitab suci karena menyamakan situasi dan kondisi peristiwa dalam kitab suci dengan zaman sekarang. Seperti dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17 tidak berbicara tentang Alkitab yang saat ini kita pegang. Jemaat mula-mula memakai kitab orang Yahudi sebagai kitab suci, atau yang sekarang kita kenal dengan sebutan Perjanjian Lama. Jadi saat Alkitab menyebut tentang kitab suci, Alkitab tidak berbicara tentang kitab suci yang saat ini digunakan orang Kristen. Namun para rasul berbicara tentang kitab suci orang Yahudi atau Perjanjian Lama. Sebagai catatan singkat kita bersama, Perjanjian Baru muncul pada abad keempat dalam keputusan Konsili Hippo dan Kartago. Kemudian diratifikasi oleh Konsili Nicea kedua tahun 787 Masehi, Konsili Florence tahun 1440, dan Trent tahun 1525 sampai 1546. Kita harus ingat bahwa butuh sekitar 400 tahun untuk menyusun kitab-kitab dalam Alkitab, dan 1000 tahun lagi bagi Johannes Gutenberg untuk menemukan mesin cetak. Alkitab tidak dapat menolak salah tafsir, karena Alkitab tidak dapat membela dirinya sendiri secara langsung. Alkitab adalah sumber kebenaran namun harus ada otoritas untuk menafsirkannya dengan benar. Sola Scriptura membuat setiap orang berhak menafsir Alkitab, dan hasil dari Sola Scriptura adalah perpecahan dikarenakan perbedaan dalam menafsir Alkitab, ditambah lagi karena tidak adanya otoritas selain Alkitab yang dapat memutuskan benar dan salah. Dalam sejarah gereja, pengajaran-pengajaran yang dinyatakan sebagai bidat selalu mendasarkan ajarannya kepada Sola Scriptura dan mengaku mendapat wahyu atau pernyataan Roh Kudus atau Gnostik. Sola Scriptura tidak dapat dijadikan pagar untuk kandang domba-domba yang mengenal suara Kristus. Kita pasti pernah atau bahkan sering mendengar argumen yang digunakan untuk membenarkan perbedaan doktrin karena Sola Scriptura. Kurang lebih argumennya seperti ini, beda tafsir itu biasa dan bukan masalah besar, yang penting tetap satu tubuh. Karena setiap anggota tubuh mempunyai fungsi masing-masing. Pernyataan, tetap satu tubuh, dengan dasar meyakini anggota tubuh mempunyai fungsi masing-masing adalah omong kosong. Kita tidak dapat memungkiri perpecahan terjadi karena perbedaan doktrin yang disebabkan penafsiran Alkitab secara pribadi. Sebagai contoh, Lutheran menganggap baptisan penting, sementara Quaker tidak. Baptis menganggap pengakuan iman, dewasa, sebagai prasyarat penting untuk pembaptisan, sedangkan Presbyterian tidak. Kaum Calvinis menganggap predestinasi orang-orang pilihan sebagai doktrin yang penting tetapi kaum Arminian tidak. Nazarene menganggap kekudusan pribadi sebagai prasyarat penting untuk keselamatan, sedangkan Lutheran tidak. Episkopal menganggap sakramen penting, tetapi bala keselamatan tidak. Kaum Presbyterian menganggap kepercayaan pada kebejatan total manusia itu penting, tetapi kaum Metodis tidak. Baptis menganggap panggilan altar penting tetapi Presbyterian tidak. Dan masih banyak perbedaan yang lain yang menjadikan tubuh Kristus terpecah dan saling menentang satu sama lain. Dari perbedaan-perbedaan doktrin tersebut muncul pertanyaan, doktrin yang manakah yang menurut Sola Scriptura paling benar? Sebagai penutup, setelah kita melihat Sola Scriptura membuahkan perpecahan, mari kita merenungkan dari mana Sola Scriptura itu datang. Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Salah satu isi doa Tuhan Yesus sebelum disalibkan adalah menginginkan orang-orang percaya menjadi satu seperti Yesus dan Bapa satu. Menjadi satu di sini jelas tidak ada pertentangan baik dalam hal kecil sekalipun, namun selalu seya sekata dalam ajaran dan perbuatan. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan semua orang percaya menjadi satu tubuh.
Seperti dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel, Bapak-bapak gereja merumuskan doa Yesus dengan kalimat, "Aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik." Demikian pembahasan kita kali ini tentang sola scriptura. Akhir kata, sesuatu yang hampir benar lebih berbahaya daripada yang jelas-jelas salah. Sampai jumpa lagi dalam renungan satu ayat selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga, dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria, serta menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci, dan telah naik ke surga, serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa, serta Dia akan datang lagi di dalam kemuliaannya, untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi penghapusan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati, serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin.